بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الحمد لله البديع الهادي إلى بيان محيا الرشاد. أقول الحمد لغة هو الثناء بالكلام على المحمود بجميل صفاته، واصطلاحا فعل ينبئ عن تعظيم المنعم بسبب إنعامه. ومعنى الشكر لغة هو معنى الحمد اصطلاحا بإبدال اللفظ الحامد بالشاكر، واصطلاحا صرف العبد جميع ما أنعم الله به عليه إلى ما خلق لأجله. وجملة الحمد مفيدة له ولو كانت خبرية، لأن الإخبار بالثناء ثناء ولاختصاص جميع أفراده به تعالى. وإن أشير بأل إلى غير كل أفراد لكون الحمد صفة ذات أو صفة فعل، قدم المسند إليه للأصل والبلاغة، وعرف بالآل ليتأتى ما يصلح أن يراد بها. وتحقيق الكلام على الحمد والشكر والمدح لغة واصطلاحا ونسبة بين أفراد الجميع في الرسالة المتقدمة والبديع المبدع للشيء على غير مثال، فهو فاعل بمعنى فاعل. ويطلق على شيء المبدع فهو بمعنى مفعول. وإطلاقه على الله تعالى صحيح بمعنى الأول، مستحيل بمعنى الثاني. والهادي يطلق على الدل على الطريقة الموصلة إلى المطلوب، وعلى خالق الهداية في القلب، وهو بمعنى الأول مشترك بين الله وأنبيائه وأوليائه وكل داع إليه تعالى من خلقه، وهو المراد هنا. وبالمعنى الثاني خاص به تعالى، والبيان الإيضاح والمحيا الطريق والرشاد الصواب. وفي ذكر البديع وبيان براعة الاستهلال، وهي أن يذكر المتكلم في أول كلامه ما يشعر بمقصده كما يأتي في الفن الثالث. Qala berkata ianya Abdurrahman bin Muhammad Al-Akhdari ataupun Syekh Al-Akhdari, Alhamdulillahil badi'il hadi. Bermula segala puji itu mustahak bagi Allah, Al-Badi' yang menciptakan ianya Allah, Al-Hadi lagi yang menjujuki ianya Allah, ila bayani mahya'ir rasyadi kepada mempernyata jalan-jalan kebenaran, kepada menyatakan ataupun menerangkan jalan-jalan kebenaran. Jadi kun Syekh Abdurrahman bin Muhammad Al-Akhdari, Alhamdulillahil badi'il hadi ila bayani mahya'ir rasyadi. Di awal pun memulakan berarti oleh Syekh Al-Akhdari ni puja Allah. Mandum-mandum puja mustahak bagi Allah, milik Allah. Allah yang menciptakan sesuatu yang tidak ada perumpamaan.
yang tidak ada sesuatu apapun yang sama dengan ciptaan Allah. Yang makna badi', berarti Allah Ta'ala menciptakan sesuatu tak ada contoh, tak ada perumpamaan, tak ada bandingan. Al-Hadi, yang Allah menunjuki ila bayani mahya'ir rasyad, kepada menerangkan jalan-jalan kebenaran, iaitu agama. Jadi dipuja Allah oleh musannif, Allah yang kan cipta, yang kan tunjuk kepada jalan kebenaran, iaitu agama Islam. Aku kata. Ini syarah. Jadi nyan bait atas Syekh Abdul Rahman bin Muhammad Al-Ahdari. Aku kata. So aku kata Syekh Ahmad Damanhu. Aku kata. Alhamdu bermula puji, logatan pada logat, huwa as-sana, itu sanjungan, bil kalami alal mahmud, itu sanjungan, bil kalam dengan ucapan, di atuh sanjungan alal mahmud, sanjungan alal mahmud, di atas yang dipujikan, bijamili sifatihi, dengan sekalian sifatnya mahmud, dengan kebagusan sifatnya mahmud. Ya, benar. Kak? Ya. Kak. Jadi likulli Syekh Ahmad Damanhuri, makna ataupun pengertian daripada puji pada loghat ataupun secara bahasa adalah sanjungan dengan ucapan. Sanjungan dengan ucapan, dengan kalam, yang mana sanjungan itu kepada yang dipujikan. Kepada yang dipuji. Kesal dah sanjung. Kepada yang dipujikan, pakal dah sanjung. Dengan sebab ada kebagusan sifat. Dengan sebab ada kebagusan sifatnya yang dipujikan. Yang benar. Nampak? Jadi, yang makna bak loghat. Umpama contoh, umpama setungku ulwi. Pada tungku ulwi ini ada satu sifat yang jamil, misalnya tungku ulwi beliau orangnya misalnya tawadhu. Jadi kita puji beliau, kita sanjung beliau dengan ucapan. Maka itu namanya pujian pada loghat, yaitu sanjungan dengan ucapan di atas orang yang dipuji dengan sebab ada kebagusan sifatnya. Careng, ya kan? Lagak, pupu lain lah. Nyan makna puji bak loghat. Wa istilahan, dan bermula puji pada istilah. Cuba edit. Wa istilahan, dan bermula puji pada istilah. Fi'lun, itu perbuatan, yambi'u, yang memberitahu ianya perbuatan, an ta'zimil mun'im, daripada ataupun untuk mengagungkan yang memberi nikmat, untuk mengagungkan yang memberi nikmat, bisababi in'amihi, dengan sebab memberinya nikmat simun, dengan sebab pemberiannya, si mun'im, yang memberi nikmat, dengan sebab pemberiannya yang memberi nikmat. Sedangkan makna daripada syukur, pada istilah,
makna syukur, makna puja. Sedangkan makna puja bak istilah adalah but, perbuatan. Perbuatan. Perbuatan kata perbuatan orang yang memuji. Perbuatan orang yang memuji yang memberitahu untuk mengagungkan yang memberi nikmat dengan sebab pemberian nikmat. Sabah but yang dipebut oleh orang yang memuji, yang perbuatan itu memberitahukan kepada mengagungkan pemberi nikmat dengan sebab pemberiannya dengan sebab pemberiannya nikmat pemberi nikmat, ataupun dengan sebab pemberiannya nikmat si pemberi nikmat. Jadi nyan makna daripada puja bak istilah. Jadi perbuatan kan berkata, tapi sabah but yang dilakukan, yang butnya memberitahu kepada mengagungkan pemberi nikmat. Dengan sebab dipebut but untuk mengagungkan pemberi nikmat, dengan sebab berarti pemberi nikmat memberikan nikmat. Wa makna syukri, dan bermula makna syukur logatan pada logat, huwa makna alhamdi istilahan. Dianya makna syukur pada logat, itu makna puji pada istilah. Itu makna puji pada istilah. Bi'ibdali lafzil hamidi bisyakiri, dengan menggantikan lafaz hamid dengan ganta bisyakir, dengan lafaz syakir. Dengan ganta lafaz hamid dengan lafaz syakir. Sedangkan makna syukur bak loghat, tiba yang ke syukur bak loghat, makna syukur bak loghat itulah makna puji bak istilah. Makna syukur pada loghat adalah makna puji pada istilah. Dah puji pada istilah pula, fi'lan yambi'u an ta'zimil mun'imi bisababi in'amihi, nyan makna puji pada istilah. Sedangkan makna syukur pada istilah juga itu, cuma taganto sagai. Taganto lafaz hamid taganto dengan lafaz syakir. Mampat lafaz hamid nyan. Punya terkalai dalam qauluhu lafzul hamid ni pegah. Al-ma'lum min ta'mim. Artinya yang dimaklumkan min ta'mim daripada memperumum fi in'amihi pada pemberian, pada pemberiannya si mun'im, bihalfil dengan buang muta'alliq. Jadi lafaz hamidnya pak niku maklum. Pak maklum yang terumpak bak kata-kata bisa babi in'amihi gepumuminan. Makanya bak makna daripada puja bak istilah watakun fi'lun yang adalah fi'lul hamidinan. Perbuatan orang kiban yang kekun dengan puja bak istilah, perbuatan orang yang memuji, yang memberitahu untuk mengagungkan pemberi nikmat dengan sebab pemberiannya nikmat, ataupun dengan sebab pemberian orang yang dengan sebab pemberian simun aim, pemberi nikmat. Menyayangkan dengan syukur pada istilah pada logat, tinggal kita ganto sagai bak hamidi menjadi syakiri. Berarti fi'lu syakiri yambi'u an ta'zimil mun'im bisababi in'amihi, nyan makna syukur bak logat. Yang biasa nampak tu. Berarti dengan taganto lafaz hamid dengan syakir. Pak lafaz hamid nyan ku lafaz hamid yang na dike fi'lun yambi'u fi'lun. Cuma hinan lagu melek. Makanya taganto mentang berarti fi'lu syakiri. Jadi pengertian syukur pada istilah, pengertian syukur pada logat nyo sama dengan pengertian puja pada istilah. Nyangka kan? Wa istilahan, dan bermula syukur, makna syukur pada istilah sarful abdi jami'a ma an'amallahu bihi alaihi
ila ma khuliqa li ajlihi. Mempergunakan oleh hamba jami'ama akan sekalian barang an'amallahu bihi alaihi, yang telah memberi nikmat oleh Allah bihi dengannya barang, alaihi di atasnya hamba, dipakai ila ma khulika kepada barang yang diciptakan akan ianya hamba, li ajlihi baginya barang yang diciptakan akan ianya hamba, li ajlihi karenanya barang, ataupun baginya barang. Ya benar. Sedangkan pengertian syukur bak istilah adalah sarful aqli, dipakai le hamba ubena pemantang yang gejuk le Allah barang yang keji, dipakai kepada tujuan ataupun hikmah diciptakan hamba itu. Nampak? Makna syukur pada istilah adalah seorang hamba memakaikan semua pemberian Allah atasnya kepada tujuan diciptakan seorang hamba itu ke dalam dunia ini, yang dikenal dengan syukur pada istilah. Dah tujuan ataupun hikmah diciptakan kita hamba. Wa ma khalaqtul jinna wal insan illa liya'budun. Hana lung ciptakan wal insan, hana lung ciptakan jin dan manusia, melainkan untuk hikmahnya adalah liya'budun, berubudiyah. Makanya baru gukun dengan syukur ubena pemberian Allah, ubena nikmat yang Allah Taala jok dapakai lagi tanyo kepada tujuan hidup kita yang sebenarnya. Itulah menghambakan diri kepada Allah. Yang kian. Contoh, mata yang dijuk oleh Allah. Yang adalah bagian daripada nikmat. Maka tujuan hidup kita apa? Ataupun tugas pokok dalam kehidupan dia kita menghambakan diri kepada Allah. Liya'budun. Maka pakailah mata ini sebagai penghambaan kita kepada Allah. Makanya tercok kesimpulan. Yang gekun dengan syukur, tak pakai upena pemberian Allah yang gejuk kepada kitanya, itulah bak tempat yang tempatnya adalah neridai oleh Allah. Habis. Makanya di saat tak pakai hal lain kan untuk menghambakan diri kitanya kepada Allah, maka kitanya kafir. Mantap. Sehat tubuh yang gejuk oleh Allah. Di saat kita yang pakai bukan untuk berubudiyah kepada Allah, untuk tak pelalera, untuk tak main-main, maka yang kafir kita. Kafir. Makanya hana mesti bukan ya pubut secara khusus kedai kufur hana. Jadi atenan fasilitas yang dijuk oleh Allah kepada kita yang telah nikmat, bila hana kita yang pakai bak tempat yang dirida oleh Allah, apapun nikmatnya itu, yang kagakun kita yang adalah orang yang tidak bersyukur. Makanya fikir kira. Berarti kok jai kita yang hana tersyukur nikmat Allah. Tahu kan? Na akai dengan semikir, hana semikir. Na ilmu berarti yang kana bak kita hana tema mai, yang bagian mandu mah. Bagian hana syukur mandu. Terutama ile bagi orang yang hati minta ilmu. Yang bagi orang yang hana syukur nikmat. Pakat gejuk sehat tubuh, gejuk waras pikiran, gejuk fasilitas yang lain oleh Allah. Tapi hana minta ilmu, berarti hana syukur. Dipakai watih hal lain. Bagi orang yang kadi minta ilmu, karena ilmu orangnya. Kemudian hati beramal dengan ilmunya. Ilmunya tapi hana beramal dengan ilmunya. Yang juga hana syukur. Karena ilmu yang kana ba orangnya, nyo geyu mamai. Di saat hana mamai, maka nyan kufur. Nyan hakikat daripada syukur. Makanya
Ditanya selalu. Bahkan kadang-kadang nikmat yang kanan dicabut oleh Allah. Kerana hana syukur. Habis dah fikir kita khusus untuk sengaja dah lakukan. Padahal dalam tiura-ura tengok sabi-sabi dalam keadaan hana syukur. Cuma hana terasa lagi, hana tertai. Kamu kata depu lagi yang makna daripada syukur. Nanti pakaikanlah segala sesuatu yang ada pada kita hari ini untuk mencari ridha Allah, untuk memperhambakan diri kepada Allah. Bila kan kena terpakai, maka nyan kahanali syukur. Wa jumlatul hamdi mufidatun lah. Dan bermula jumlah puji itu memberi faedah ia jumlah lahu baginya puji. Inilah. Wa jumlatul hamdi dan bermula jumlah puji itu memberi faedah ya jumlah puji baginya orang yang memuji. Baginya orang yang memuji. Musannaf Syekh Abdul Rahman, ya Abdul Rahman, Syekh Abdul Rahman Al-Ahdari. Ya kan? Tuh. Ha? Yang lahuan bagi yang puji. Apa? Lahu Bak Nyo kan bak puji yo. Bak orang yang memuji. Dan bermula jumlah pujian, jumlah alhamdu, itulah alhamdulillah, itu memberi faedah ia jumlah puji lahu baginya orang yang memuji. Maknanya apa tak? Ilikat geme alhamdulillahil badi'il hadi ila bayani ma'ya'ir rasyadi. Ka nyan jumlah khabariyah. Punya jumlah khabariyah maka mempunyai ikhbar mahtamala sidqa wal kidbah. Jumlah puji itu alhamdulillahil badi'il hadi memberi faedah kepada memuji, orang yang memuji. Sama dengan lagi puja ya. Kan gak bitai puja bab katanya milik Allah, tapi memang musannaf sedang memuji. Jadi jumlah pujian itu memberi faedah bagi orang yang memuji, ataupun tabuh makna bagi pujian, berarti pujian orang yang memuji sekaligus walaupun yang ikhbar tapi yang memuji ya, berarti ya. Makanya tegerayah walau kanat khabariyah, walaupun ada ianya jumlah itu khabariyah. Di jumlah khabariyah insya'iyah. Dari segi makna berarti musannaf memuji walaupun kemudian khabariyah. Jumlah pujian itu memberi faedah baginya pujian orang yang memuji yang benar. Makna pujian orang memuji pun musannaf musannaf kekun alhamdulillahil badi'il hadi nyan bukan gak bitai bagdayo yang mandung puja mustahak bagi Allah. Cibancit hinan walaupun yang jumlah khabariyah itulah memberitahukan kepada kita, akan tetapi di situ memberi faedah kepada musannaf sedang memuji. Insya'iyah ya. Yang insya'iyah. Yang kena pegah hinan. Walaupun yang khabariyah ke deh. Tapi yang watel le musannaf numai menang yang ka insya'iyah. Memang ka tengah kepuji Allah. Pakam menang. Li'annal ikhbara bis sana'i sana'un. Karena bahawa sesungguh memperkhabar dengan sanjungan itu sanjungan. Memperkhabar dengan sanjungan itu sanjungan. Jadi watel gebite dengan sanjungan yang berarti tengah kesanjung. Nampak? Ada yang pegang sana mandum puja begah bagaya yang mustahak bagi Allah. Allah yang menciptakan sesuatu tanpa ada perbandingan. Allah yang memberi petunjuk kepada jalan kebenaran. Ka? Yang wate nekel lagi yang nekum sanaf, yang tak berkhabar dengan sanjungan, yang juga sanjungan musannaf. Kan hanya memberitahu kepada kita. Tapi kain syak ya. Nampak?
wa li ikhtisasi jami'i afradihi bihi ta'ala. Dan bermula jumlah puji itu yang memberi faedah, ianya jumlah puji bagi pun memberi faedah bagi memperkhusus sekalian afradnya puji bihi dengannya Allah Ta'ala. Bihi dengannya Allah Ta'ala. Jadi jumlah pujiannya alhamdulillahil badi'il hadi ini nya juga memberi faedah. Yang pertama kepada pujian musannaf, memang musannaf sedang memuji. Yang kedua memberi faedah kepada sekalian afrad puji, iaitu terkhusus dengan Allah. Makanya bermula segala puji itu mukhtas dengan Allah semua. Jadi dua buah faedah. Yang pertama memang musannaf memuji Allah. Yang kedua iaitu mengkhususkan semua afrad-afrad pujian iaitu kepada Allah. Yang terkhusus ya. Artikan alhamdulillah. Wa in usyira bi'al, sekalipun diisyarahkan orang dengan alif lam, dengan al, haga isyarah ila ghairi kulli afrad, kepada bukan tiap-tiap afrad. Kepada bukan tiap-tiap afrad. Kenapa? Likaunil hamdi, karena keadaan puji itu sifat zat ataupun sifat perbuatan. Walaupun kedai nak urang isyarah, nak urang berarti pakai alif lam yang nak alhamdu, kan dipakai kepada alif lam tiap-tiap afrad. Kan dipakai kepada alif lam istiqra. Pakan menan berarti terkhusus sekalian afrad puji dengan Allah. Pakan menan. Karena keadaan guna pujian ini sifat zat ataupun sifat perbuatan. Walaupun kedai nak urang pakai alif lam yang nak alhamdu, bukan alif lam istiqra. Makanya watakun ikhtisas, ini dalam ikhtisas ataf dati zamir lahu. Ataf dati zamir lahu. Kemudian qauluhu wa in usyira ila maqabla balaghah, isyarah kepada kul dengan menjadikan alif lam istiqra. Jadi segala atai gepegah ilikut ubena sekalian afrad puji nya ikhtisas dengan Allah, nya berarti isyarah kepada alif lam yang ada di sini adalah alif lam istiqra. Kayo kan? Alif lam istiqra. Sada pendepakan kullun. Berarti setiap afrad puji itu terkhusus dengan Allah. Orang yang kepegah walaupun kedai nak urang isyarah dengan alif lam kepada bukan semua afrad. Bukan setiap afrad. Qauluhu illa ghairi kulli afrad. Yurid dikendaki bi'an ju'ilat lil jinsi, dengan bahawa dijadikan akan alif lam bagi jinsi, tidak bagi tidak bagi ahdi. Ya, jadi gena pegah najid urang entuk. Najid urang yang kan berarti ge pakai alif lam yang na alhamdu nyo alif lam istiqra. Kibancit na urang yang pakai berarti alif lam ahdi. Makanya ino takun wa qalu illa ghairi kulli afrad, gi isyarah kepada selain tiap-tiap afrad, dikendaki dengan bahawa dijadikan akan alif lam bagi jenis, tidak bagi ahdi. Niat pada dasarnya. Cuma bagi orang untuk yang jadikan alif lam istiqra yang na alhamdu, karena buno tadang tayo yang pertama secara lafziah, secara lafaz alhamdulillah nyan adalah jumlah khabariyah. Punya jumlah khabariyah berarti idang qadhiyah kulliyah. Ya kan? Qadhiyah kulliyah. Alhamdulillah. Dia tak ke alhamdu, alif lam yang na alhamdu nyan adalah alif lam istiqra, berarti idang qadhiyah kulliyah. Cuma untuk punya seandainya kan dapat alif lam istiqra apa mah?
dan pegang kepada alif lam ahadi. Berarti idam kepada qadhiyah juz'iyah. Idam kepada qadhiyah juz'iyah. Makanya tergantung. Yang namun dumban kita pegat, pu alif lam yang dia pegat tetap yang mukhtas bagi Allah. Makanya keperau ke wa inna ma afadat, dan hanya saja memberi faedah ianya alif lam beserta isyarat yang telah disebutkan. Pakan li'anna al-ikhtisas jenis, karena bahawa sungguh mengkhususkan jenis nyo kaedah yastalzimu ikhtisasa jami'i afradi, itu menuntut lazim akan ikhtisas sekalian afrad-afradnya jenis. Ka. Jadi benar nak pegang. Buno munyo seandainya kita pakai alif lam istiqra yang kajilah. Ino nak terpakai kan alif lam istiqra tapi alif lam jenis. Alif lam jenisnya kena bagi. Kaya kan? Yang pertama ipak ataupun no alif lam istiqra afrad. Yang kedua istiqra khasa isul afrad. Yang kedua ta'rif mahiyah. Ino kena pegang. Seandainya yang tak pakai lagi tayo ba alhamdulillah kan alif lam istiqra. Tapi alif lam khasa isul afrad. Ataupun alif lam ta'rif mahiyah gitu pegang. Maka nya mandum jid. Mandum jid. Walaupun jid yang lagi yang mandum, yang tetap memberi faedah alif lamnya kepada istiqra jid. Tak memberi faedah kepada sekalian afrad fuji dengan Allah. Tetap menan walaupun nak isyarat bunuh gepakai alif lam kan alif lam istiqra. Tapi alif lam istiqra afrad. Pakai menan karena nak kaedah wata khusus jenis nya menuntut lazim kepada memperkhusus sekalian afrad jenis. Wateka ikhtisas bak jenis, maka kandungan ataupun sekalian daripada afrad jenis nyo langsung lazim kepada mengkhususkan kepada sekalian afrad jenis. Makanya ada terpegat leknyokan alif lam istiqra afrad. Munyo secara qadhiyah kan qadhiyah kuliah dah pegat. Tiba-tiba qadhiyah syakhsiyah dah pegat. Qadhiyah juz'iyah yang dia pegat. Tetap berarti maknanya adalah segala ikhtisas sekalian afrad pujian dengan Allah tetap kena ada juga. Pakai alasannya karena ikhtisas jenis menuntut lazim kepada ikhtisas sekalian afradnya je. Afradnya. Berarti ubena bunuh dalam jenis sama mandu. Afrad jenis. Salah sebab afrad jenis tak bunuh. Mesti istiqra khasaisul afrad. Baik istiqra khasaisul afrad, khasaisulnya apa ni? Daripada je jenis ni sama dengan juga watak kagekun bunuh ikhtisas bak jenis juga menuntut lazim kepada ikhtisas pada sekalian hukam bunuh afrad je. Sekalian afrad je deh. Jadi maksud ikhtisas jenisnya berapa? Maksud ikhtisas jenisnya berapa? Alhamdulillah. Alif lam yang naba alhamdulillah yang jenis. Cuma ada kala ada pegatnya alif lam istiqra afrad yang kajilah di berarti kulun ni lika ji kullu hamdillah. Ada kala kan alif lam istiqra afrad pegat dah. Kan alif lam istiqra afrad pegat. Tapi yang baik pegat alif lam ahadi, tetap alif lam jenis istiqra khasaisul afrad. Sehingga yang terjadi di itu berarti pujian-pujian tertentu yang kita yang sandarkan kepada Allah. Yang namun walaupun gepegang sekalipun nak urung isyarah alif lamnya kepada bukan tiap-tiap afrad tetap arti puji terkhusus sekalian pujian sekalian afrad pujian dengan Allah tetap terkhusus dengan hati nama lain. Pakan karena keadaan puji sifat zat dan sifat perbuatan. Puji benar sebab puji sana bil kalam ala mahmud. Onian puji ala fi'lun. Sifat zat sifat. Jadi tetap kena. Ini yang bab perkataan berarti kurang. Illa wa qawlu ila ghairi kulli afrad yuridu bi an yu'la lil intilal lali ahli. Ini maksud jenis dan
Munyo ta'rif mayah jika tiap-tiap afrad. Ana Oh, apa? tadi maya. Oh, ta'rif mayah. Kau betul. Tak betul istiqra' khasaisul afrad. Jadi maksudnya waktu buka ikhtisas dinis. Ya berarti terpegat alama alhamdulillah sebagai ta'rif maya. Maka walaupun ini pegang, berarti yang dipegang. Walaupun terpegat alama sebagai ta'rif maya, tapi dikarenakan ketika kita khusus bak jenis, berarti yang bawa pada ke berarti alhamdulillah memang berarti alama ta'rif maya, berarti hakikat pujo. Nyo maka dipelazim kepada sekalian afrad daripada jenisnya. Berarti walaupun yang taknya nanti kepada hakikat pujo, yang namun benda-benda afrad daripada pujonya yang dua nama. Yang kedua. Munyo dijadikan bagi jenis pekat langsung ke ta'rif mayah sedangkan nak sabot tu. Karena munyo khasaisul afrad si mungkin. Apakah mungkin? Khasaisul afrad si bahasa afradnya, khasais di. Khasais, jadi segala khasais daripada afradnya artinya yang terbuka, bukan diri afrad. Tapi sifat syamil daripada afradnya. Jadi istiqra' khasaisul afrad, makanya kena kepegah hadis. Sah dapat dapatkan ba'dun sebahagian farad hendak umum, makanya idang kepada qadhiyah hadis kulli qadhiyah ba'diyah hadis ataupun qadhiyah juz'iyah. Makanya nyo jid kalon berarti dalam saban bak geplah alhamdulillah. Bak dalam saban bak geplah alhamdulillah hina 3 plah. Mu dah pegat alif lam nyan alif lam istiqra' afrad pu qadhiyah tibit. Hina kebuat qadhiyah kulliyah. Mu dah pegat alif lam berarti khasaisul afrad idang kepada kerana nak kandungan daripada afrad idang kepada qadhiyah juz'iyah idang di. Mu ada salah menan. Cikalon dalam saban. Makanya long pegah ini yang penting di kejenis. Jenis apa nak lahir? Yang pertama istiqra' afrad di kejenis dia. Ya kan? Punya dalam kawakib kanya pembagian istiqra' afrad kan pembagian alif lam jinsi ya. Alif lam jenis. Makanya dua botu ipai. Sampai-sampai punya salalong kita nagakeun qadhiyah syakhsiyah lah botu. Qadhiyah syakhsiyah. Ba alhamdulillah ya. Dia cik kepada qadhiyah syakhsiyah. Makanya karena bunuh memang alif lam yang tetap alif lam jenis. Ya kan? Pumentang yang tak pegat, yang tak iradah lagi tanya, walaupun kan tak iradah kepada istiqra' tadi, tak iradah kepada bukan istiqra', tapi mentang dalam koridor bunuh alif lam jinsi, maka tetap ya ikhtisas sekalian afrad pujian billah dengan Allah. Pakan alasan? Karena keadaan puji itu itu sifat zat ataupun sifat perbuatan. Bunyi dalam likauni ilah li ikhtisas mazkur. Innama dan hanya saja dikhususkan akan sekalian afrad akan puji dengan Allah pakan. Karena keadaan pujian itu sifat zat. Sifat zat. Al-awalu kadim wa sani hadis. Wa kullu min sifataini mukhtas billah. Sifat zat. Itu sifat zat berarti kadim. Yang kedua sifat perbuatan berarti hadis. Wa kullu min sifataini tiap-tiap daripada dua sifat mukhtas bi dengan Allah. Maka bermula barang yang tidak keluar yang barang daripada keluar itu mukhtas dengan Allah. Yang menghana selalu menang. Sebab waktu geplah dia dalam saban, katruk lagi kena. Katruk dia. Puja katruk. Dalam saban. Pokoknya alif lam tetap agak alif lam jenis. Yang kan alif lam afrad. Karena punya alif lam afrad yang dikajilah. Yang dikajilah. Ini tak agak alif lam jenis. Tapi kan istiqra' afrad. Tak agak mesti istiqra' khasaisul afrad. Terserah. Kadang dia bunuh. Yang getanya bunuh afrad itu pindah-pindah. Tak khusus. Contoh mesti yang hana pujian tapilah antara pujian hamba dengan hamba mesti. Walaupun sebenarnya yang kembali kepada Allah mesti. Yang pujian hamba ke Allah mesti. Contoh yang dia pakai umpamanya. Yang kongkak khasaisul afrad lah. Kaya kan? Hai puja kena bagi put. Nak puja kali dua, puja hari dua. Kaya kan? Ini mesti dalam iradah khasaisul afrad. Berarti iktibar puja ke dia ke Allah umpamanya. Yang tetap. Ikhtisas
sekalian afrad pujian dengan Allah. Nak apa? Nak tak apa? Kau je menazar lalu ini. Dia terpegat punya istiqra afrad yang Allah qadhiyah kulliyah. Kemudian na qadhiyah juz'iyah. Kemudian berarti secara ta'rif mahiyah pun. Secara ta'rif mahiyah ini kenyo hana ba'dun. Ta'rif mahiyah. Makrifahkan tak. Berarti ini adalah qadhiyah syakhsiyah. Qadhiyah syakhsiyah. Tidak. Kak. Wa qaddima musnadu ilaih, dan didahulukan orang akan musnad ilaih pakon karena asal, wal balaghah, dan karena mubalaghah. Gedahulukan berarti musnad ilaih nyo karena memang asal-asal musnad ilaih gedahulu toh musnad ilaih mubtada. Maka alhamdulillah kan lillahil hamdu. Dan alhamdu mubtada. Ya kan? Mubtada. Makanya gedahulukan musnad ilaih pakon karena memang asal gedahulu, dan karena balaghah. Kiban balaghah mutabaqah. Mutabaqah lima yaqtadhihi maqamal hamdi min taqdimi ma yadullu alaih. Cocok bagi barang yang dikehendaki akannya oleh tempat pujian daripada mendahulu barang yang menduduki ia di atasnya. Lebih cocok. Berarti kalam balaghah ya. Dahulu muqtada. Yang cocok dengan tempat dahulu ilaih daripada madlul ji. Ya kan? Wa urifa bi al, dan dimakrifahkan dengan al. Ya, tujuan. Liyata'at gimana kena liyata'at dia ata ya'ti tak nyopu mari ta'ata ya ta'ati ti la yata'atiya, dimakrifahkan dengan al liyata'atiya, supaya bahwa datanglah barang. Ataupun majhul ke mana kun yu ta'ataya, supaya bawa didatangkan orang ma yasluhu, akan barang yang patutlah ayyurada biha, bahwa dikehendakikan orang biha dengannya alif lam. Han kala pakan ba alhamdu dungku gak pu makrifah dengan alif lam. Tujuannya supaya ngejit tabuh leknya pupu mentang yang patut yang dikehendaki dengan alif lamnya. Makanya jika pegat dalam istiqra afrad, jika pegat dalam mati bunuh istiqra khasaizul afrad, jika pegat ta'rif mahiyah. Putan dan pegat dia, putan dan kenaki dengan lamnya. Yang namun walaupun lagayan gede, sekalian afrad pujian tetap terkhusus dengan Allah. Bahkan karena keadaan pujian sifat zat ataupun sifat perbuatan. Boleh terpoti betul babit tu. Hajikan dua buah kitab gedut. Wa taqiqul kalami, dan bermula mentahqiqkan kalam. Alal hamdi, di atas puji dan syukur dan maddah. Logatan pada logat, wa istilahan dan pada istilah. Dan diatur nisbah di antara afrad-afrad yang jami', yang sekalian. Fir risalatil mutaqaddimah, itu sabit pada risalah yang terdahulu ianya risalah. Itu sabit pada risalah yang terdahulu ianya risalah. Hai tungku moyo tekedi perlengot takok dathat. Kiban puja, kiban syukur, kiban maddah, secara logat, secara istilah, menakid nisbah bunuh antara afrad-afrad sekalian. Oh, pudah pegak alih lam istiqra inan, pudah pegak alih lam jenis yang lain inan istiqra khasaizul afrad ta'rif mahiyah. Kalau laju lang kitab risalah yang kalau pegang likat. Tak. Likat
fa alaihi bi risalatina kasful lusam an muqaddaratil afham. Yang kitab yang kalian belah apa? Ya, berarti punya perlu berarti untuk lebih tahqiq dan halapat kualui. Halapat bentah lain kualui. Punya dekedinya hinan. Kalau kat datanya. Kiban ta'rif puja ba logat ba istilah mandum yan ataupun aqwalih laminan kiban cara pakai-pakai mandum nahide dalam kitab Kasful Lutam Anil Muqaddaratil Afham. Ya, pakan berikut kerana yang kitab daripada sebesar-besar ataupun seagung-agung barang yang dikarang pada fi hadzal makam, pada ini makam. Yang kutus masalahnya jaju ya. Yang kitab pada raya daripada bawah jilid ada pun ya. Sebab hana tak boleh tengok. Wal badi'u dan bermula kata-kata al badi'u ataupun dan bermula al badi'u al mubdi'u li syai' ala ghairi misalin. Itu yang menciptakan bagi sesuatu ala ghairi misal di atas tiada perumpamaan. Ya. Kena dalam bait Pak Alhamdulillahil badi'il hadi. Yang kata-kata al-badi'u tungku maknanya adalah mubdi' li syai' ala ghairi misal. Menciptakan bagi sesuatu di atas tiada perumpamaan. Pakaian tu tungku. Bada'a maknanya menciptakan. Khalaqa maknanya menciptakan. Pak beda dua tungku. Menyobadi menyobadi memang menciptakan sesuatu tanpa ada perubahan. Makanya tidak Allah. Tapi punya khalaqa nak pakai bak makhluk. Getanya mesti kita ada pegat pupur galak mesti lain ni pegat kan. Tidak kena khalaqa. Tapi punya bak Allah nyo na al-badi'. Makanya Allah Taala salah satu nama Allah Asmaul Husna Al-Badi' menciptakan sesuatu tanpa ada perumpamaan. Fawa maka bermula dianya Al-Badi' itu fa'ilun dengan makna fa'ilun. Ya, berarti Al-Badi' atau wadan fa'ilun. Maknanya itu fa'ilun. Yang menciptakan. Wa yutlaqu ala syai'il mubda'. Dan diitlakkan akan ianya badi' di atas sesuatu yang diciptakan. Fahwa maka bermula dianya al-badi' itu dengan makna maf'ulun. Dengan makna maf'ulun. Jadi najid makna al-badi'nya adalah sesuatu yang dicipta. Berarti fa'ilun dengan makna maf'ulun. Nampak ni ada dua. Nafa'ilun dengan makna fa'ilun, nafa'ilun dengan makna maf'ulun. Tapi munyabak Allah nya fa'ilun dengan makna fa'ilun. Biar ia pegang maf'ulun tu yang benar. Kan? Empat guna tadi begah bunuh. Ma yasluhu ayyurat artinya min fardi maksus. Min fardi maksus fatakunu li adi. Ya kan? Au kulli fardin fatakunu lil istiqra. Berarti lebih umum lah ya. Lebih umum lah. Berarti termasuk dalam adi yang kamahul ladhin. Berarti yang kamahul ladhin boleh jadi untuk ubina afradi halang dihendi. Kaya kan? Hoka. Wa itlaquhu dan bermula itlaknya al-badi' ala Allah Ta'ala di atas Allah Ta'ala sahihun bimakna al-awal itu sahih dengan makna yang pertama, mustahilun bimakna sani itu mustahil dengan makna yang kedua. Jadi al-badi' makna al-mubdi' li syai' nyo sahih munyo tak itlakkan untuk Allah. Mustahil munyo tak itlakkan untuk Allah dengan makna syai'ul mubda'. Jadi maknanya kena berapa? Badi' guna dua buah makna. Makna berarti badi'
makna ji adalah badi'. Nah, makna badi' makna ji mubda'. Berarti munyo ke Allah, kita ucapkan berarti untuk Allah. Nyo yang sahih adalah dengan makna yang pertama. Itulah badi' dengan makna badi'. Badi' dengan makna mubda'. Yang mustahil ba Allah. Wal hadi dan bermula hadi yutlaqu ala dalli, diitlakkan akan ianya hadi. Yang hari itlak ala dalli, di atas jalan. Mana di atas jalan? Di atas yang menunjuki. Ala tariqati, di atas jalan. Al muwassilati, yang menyampaikan ianya jalan. Ilal matlub, kepada tujuan. Kepada tujuan. Kepada tujuan. Kah? Jadi makna hadi dalam bait al-hadi dan makna hadi nan adalah yang menunjuki di atas jalan, yang mempersampai jalan kepada tujuan. Wa ala khaliqil hidayati fil qalbi, dan diitlakkan akan ianya hadi di atas yang menciptakan hidayah di dalam hati. Najid makna hadi itu adalah yang menciptakan hidayah fil qalbi, di dalam hati. Kan? Wahwa dianya hadi bimaknal awali, dengan makna yang pertama. Mushtarakun, itu yang bersyarikat. Bainallah, di antara Allah, wa anbiya'ihi, dan para nabinya Allah, wa awliyaihi, dan para ulianya Allah, wa kulli da'in ilahi ta'ala, dan tiap-tiap yang mengajak kepadanya Allah Ta'ala, min khalqihi, daripada makhluknya Allah Ta'ala. Wahwa, dan bermula dianya makna al-muradu huna, itu maksud pada di sini. Sedangkan makna hadi adalah yang menunjuki di atas jalan, yang mempersampai kepada tujuan. Itulah makna hadi yang pertama buno. Nyan musyarikat. Ba Allah na, ba para nabi na, ba para ulia na, ba para pendakwah pina. Ya, pokoknya yang mengajak kepada Allah, yang menyeru kepada Allah. Jadi nyan makna hadi. Makanya ingat, baik itu dayo salah hukum. Hai. Itu kan kena sedang dakun. Yang jawab petunjuk hanya Allah. Selain Allah tidak bisa memberi petunjuk. Yang tahu kalah kan gepakai makna daripada hadi ad-dallu ala tariqatil muwasalati ilal matlub. Kibancin gepakai makna hadi khaliqul hidayah ilal qalbi. Yang menciptakan hidayah dalam hati nyo hal lain cik Allah. Nampak? Mempunyai seandainya makna hadi yang menunjuki jalan di atas tujuan, maka Allah menunjuki jalan kepada tujuan. Nabi juga lagi harga purna kita yo. Para ulama, para ulia, urun-urun yang sebarkan kebaikan, mati yang sampaikan ilmu, yang juga hadi urunnya. Nah, nampak? Maka ingatnya dua buah makna hadi itu baik tak klaim kau kita yo. Kadang yang tu Allah pukul nyo long tengah long bi petunjuk kesimpulan. Hai, pukul kami petunjuk murtad kah yang petunjuk di Allah. Apa dia petunjuk kah? Padahal nama makna hadi adalah ad-dallu ala tariqati al-muwasilati ilal matlub. Artinya ba Allah na, ba nabi na, ba para aulia na, ba tiap-tiap penyuruh kepada Allah. Nah, itulah orang yang menyebarkan ilmu. Yang kenyang maksud hadi di sini. Ya. Wabil makna sani, dan dengan makna yang kedua, itu yang khusus dengannya Allah Ta'ala. Namanya degree dah pakai makna petunjuk adalah khaliqul hidayah, yang mencampakkan hidayah dalam hati. Yang khusus Allah. Makanya Nabi nya pemberi hidayah. Ya kan? Tunggu pemberi hidayah. Kita ke pemberi hidayah yang menunjuki kepada tujuan. Ya. Kan yang petunjuk latih. Munyo yang menciptakan
yang memberi petunjuk dalam hati yang lain Allah. Makanya nyo perlu bedakan. Wal bayanu al-idah, dan bermula al-bayan itu al-idah, menerangkan. Ila bayani, yang makna bayan adalah menerangkan, kepada menerangkan. Wal mahya'u at-tariqu, dan bermula al-mahya'u itu at-tariqu, jalan makna dia. Jadi kepada menerangkan jalan. War rasyadu as-sawabu. Jadi makna rasyad itu kebenaran. Berarti kepada yang menciptakan, lagi yang memberi petunjuk, kepada menerangkan jalan kebenaran. Ya, baik. Kan? Wa fi dzikril badi' wa bayani, dan sabit pada sebut kata-kata al-badi'i dan bayani. Bara'atu istihlal, itu bara'ah istihlal. Wa ya, dan bermula dianya bara'ah istihlal, ay yadhkural mutakallimu, itu bahwa menyebut oleh si mutakallim, oleh orang yang berbicara, fi awwali kalami, pada awal pembicaraannya, ma yush'iru bimaksudihi, akan barang yang memberitahu ianya barang, bimaksudihi, dengan maksudnya si mutakallim, kama ya'ti fi fani salis, sebagaimana barang yang akan datang ianya barang pada pelajaran yang ketiga. Jadi disebut kata-kata badi' dan kata-kata bayan di dalam mukaddimah yang merupakan bara'ah istihlal. Kemana bara'ah istihlal? Orang yang berbicara menyebutkan pada awal pembicaraannya sesuatu yang memberitahukan kepada maksud. Apa itu? Berarti kan musanneh, no? Alhamdulillahil badi'il hadi ila bayani mahya'ir rasyadi, menunjuki kepada pelajaran kita di kitab ini mengenai tentang masalah ilmu badi' dan ilmu bayan. Ya. Makanya yang paling good bagi pendai di saat genyan ingin menyampaikan satu syarahan ataupun satu tausiah, maka pada mukaddimahnya menyebutkan sesuatu yang memberitahu kepada maksud. Nyan urian depu. Urian depu bahasa Arab. Memang urian depu sama cik. Itu contoh ya. Contoh. Khutbah. Itu contoh. Khutbah Raya Idul Fitri. Ya kan? Khutbah Raya Idul Fitri. Kemudian kanyo yang mana oleh Allah yang kagak suci hati kita nyo orang yang kemenan benda bab fitrah pun. Nyohana yang mana oleh Allah yang kagak sunatkan kepada untuk berkurban. Ya. Yang hananya ni, hana berakhir mukadimah masalah kurban. Mukadimah masalah kurban. Padahal ayo tengok membicarakan masalah fitri. Ya, masalah fitrah. Lah Raya Idul Fitri. Makanya yang lebih good segahlam kita menyampaikan isi dalam berpidato, sesuaikanlah mukaddimah dengan isinya. Kabut badai je mana je. Ya kan? Kabut ilmunya pernah je behi benar beda. Dan ubena musannif sekarang kitab mandu benar. Lagi hino al-badi'i hadi ila bayani. Karena hino ilmu badai ilmu bayan dalam mesti terjadi ilmu mantik mesti la ilm, ya kan? Alhamdulillahillazi qad akhraja nataijal fikri li arbabil hija natijah fikri. Dan selanjutnya kita ilmu nanti. Kitab taklim cuma biasa ramai orang tengok yang punya terjadi mukadimah taklim. Cuban. Biasa nak betul tadi orang ke alhamdulillah. Kau ni jami'il
Jami'il alam. Kibang. Alhamdulillah. Beri ya kalian file dalam itu. Alhamdulillahilladzi faddala bani'a bil ilmi wal amal ala jami'il alam wa alihi. Pandai nak kalau wassalatu wassalamu ala khairil anam. La khairil anam. Pokoknya menang dah kedua dia tengah. Hukam khayar. Malanya khayar ah? Aduh. Ya di wallahu alam sawab.